Selamat sore Bapak Ibu menjelang malam. Mari kita memulai ibadah PRT Baktian Rumah Tangga di Keluarga Bapak Ibu Pasaribu dengan bangkit berdiri. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya pasal 55 ayat 6-7. Mari kita memuji Tuhan dengan NKB 7 bait 1-3. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serapin terungkit pujilah Dia, bersabdalah namanya. Bersorak-sorai gembirajamu, bersorak-sorai gembirajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang kegelapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai gembirajamu, bersorak-sorai gembirajamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami berkumpul di rumah keluarga Bapak Pasaribu. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan yang berkumpul saat ini. Pada saat ini kami akan menyampaikan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Terlebih ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Pada saat ini juga kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kehidupan kami sepanjang hari ini. Juga berkati Pendeta Luther yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati dari awal sampai akhir di dalam kehidupan kami, di dalam melayani Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita membaca Mazmur berbalasan, yaitu Mazmur pasal 127 ayat 1-5. Mazmur berbalasan yaitu Mazmur pasal 127 ayat 1-5. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mari kita menyanyi kembali dari NKB 183 bait 1 dan 2. Dulu ku mencari. Dulu ku mencari hanya mulia.
Ibu beroleh yang memberikannya. Guru berasa kamu begitu. Ini firman Tuhan yang membimbingku. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhan, Tuhan adalah. Guru susah payah, Dia berrela. Ikhlas sendiri, aku berserah. Dulu bergantian membayangiku, kini bersamanya hidup baru. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhan, Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum firman Tuhan, kita akan menyanyikan kembali dari halaman 15. Halaman 15. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan dinyanyikan 2 kali. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya daya di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya kulayani hadapanmu Tuhan. Kami persilakan Pendeta Luther yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Pasaribu pada sore menjelang malam ini dalam persekutuan rumah tangga di rumah keluarga Pasaribu.
kami hendak membaca Alkitab. Bersabdalah ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita sesuai dengan wasiat tanggal 8 April, yaitu dari kitab Daniel. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Tetapi yang kita baca yaitu nasnya saja ayat 8. Ayat 8 saja yang akan kita baca. Daniel pasal 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ya, itulah yang menjadi nas kita. Maka sesuai dengan tema wasiat hari ini, tanggal 8 April, temanya dikenang sebagai apa? Dikenang sebagai apa? Ya, saudara-saudara, membaca kisah tentang Daniel bersama 3 rekannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, sungguh telah menjadi banyak inspirasi bagi kehidupan orang percaya sepanjang zaman. Meskipun mereka masih muda, namun mereka memiliki semangat untuk memberi yang terbaik, semangat untuk melakukan yang terbaik bagi banyak orang. Itulah mengapa Alkitab mencatat bagaimana 4 orang muda ini memiliki kualitas yang berbeda dengan orang-orang lainnya. Itu disebutkan di ayat 20. Di ayat 20 dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, mereka di sini ialah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Babel. Ya, jadi mereka ini berempat memiliki kualitas 10 kali lipat lebih cerdas, lebih bijak daripada orang-orang sejamannya. Saudara-saudara, pada awalnya Daniel dan ketiga temannya hanyalah tawanan-tawanan yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke Babel. Namun, walaupun mereka ada di negeri penyembahan berhala, mereka berempat tetap mempertahankan jati dirinya sebagai umat Tuhan. Mereka berusaha hidup benar di mata Tuhan, sehingga dalam bacaan Alkitab dikatakan mereka diberi promosi jabatan dari seorang tawanan menjadi pembantu-pembantu raja.
di kerajaan Babel. Berkat dari promosi jabatan itu, mereka berempat tentu saja diberikan banyak tanggung jawab. Dan di balik tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, satu hal yang mereka tidak berubah, yaitu mereka tetap mempertahankan jati dirinya sebagai umat Tuhan yang tidak mau tunduk menyembah berhala, yang tidak mau hidup melanggar firman Tuhan. Sekalipun untuk itu, mereka harus siap menjalani hukuman. Mereka harus siap kehilangan jabatan. Ya, mereka berempat berhasil di dalam tugas yang diberikan raja kepada mereka di satu sisi, dan di sisi lain mereka juga berhasil hidup takut akan Tuhan, hidup mempertahankan jati diri sebagai umat Tuhan. Hal ini tidak mudah karena godaan untuk melanggar firman Tuhan sungguh besar. Tetapi mereka berempat menghadapinya dengan teguh. Godaan pesta pora, mereka berhasil melawannya. Godaan menyalahgunakan jabatan, mereka juga berhasil melawannya. Bahkan ancaman kalau mereka tidak mau menyembah berhala, mereka juga berani menghadapinya. Sungguh, mereka berempat hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Mereka mempertahankan karakter mereka sebagai anak-anak Tuhan. Mereka sekalipun menghadapi banyak tantangan, mereka tetap berusaha memberi yang terbaik dari apa yang diberikan tanggung jawab dari raja kepada mereka. Ya, itulah mengapa sampai hari ini Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dikenal sebagai anak-anak muda yang berkarakter takut akan Tuhan. Anak-anak muda yang berusaha memberi yang terbaik untuk kerajaan di mana sebenarnya kerajaan itu adalah tempat pembuangan mereka. Mereka dikenang sebagai orang-orang yang taat dan setia, berani menghadapi segala rintangan, tidak takut mati, tidak takut kehilangan jabatan, tidak takut terhadap siksaan. Daniel, karena menolak menyembah berhala, dia dimasukkan ke dalam gua singa. Ya, singa, betul. Sadrak, Mesak, dan Abednego karena juga tidak mau menyembah berhala, dimasukkan ke dalam perapian, ya. Kalau Daniel kandang singa, kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam tempat perapian yang menyala-nyala. Mereka tidak takut. Bahkan Tuhan menolong, membebaskan mereka dari itu semua. Ya, itulah yang dikenal
dari mereka berempat. Maka sesuai dengan tema kita wasiat hari ini, dikenang sebagai apa? Jawabannya adalah mereka berempat dikenang sebagai pahlawan-pahlawan iman. Mereka dikenang sebagai anak-anak muda yang lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Mereka taat dan setia dalam segala hal kepada Tuhan. Memang setiap manusia pasti punya kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Seperti kata pepatah, sebaik-baiknya manusia pasti ada sisi buruknya. Pasti ada. Namun, sisi buruk yang ada pada mereka berempat, mereka tekan sedemikian rupa sehingga hanya sisi baik yang menonjol. Nah, sisi baik itulah yang dicatat dalam Alkitab bahwa mereka anak-anak muda yang setia. Sisi baik itulah yang patut kita kenang. Pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan bola. Manusia mati meninggalkan nama baiknya. hutang, bukan hutang ya. Nama. Ya. Nama baik, reputasi baik, prestasi baik. Nah, kalau tema hari ini mau dikenang sebagai apakah kita? Kalau nanti kita juga mati meninggalkan dunia ini, kita ini mau dikenang sebagai apa? Sebagai orang baik atau orang jahat? Baik. Sebagai orang yang menjadi berkat bagi sesama atau menjadi orang yang membawa bencana bagi sesama? Menjadi berkat tentu. Ya, tentu itulah yang kita inginkan. Mau menjadi apa kita nanti dikenang oleh lingkungan kita. Tidak mudah. Memang ini tidak mudah. Ini butuh perjuangan seumur hidup. Bahkan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bahkan rela mati, ya, rela mati, rela kehilangan jabatan demi mempertahankan reputasi mereka sebagai anak Tuhan yang taat dan setia. Nah, berikut ini ada kisah nyata menarik mengenai bagaimana seseorang berusaha menjadikan hidupnya itu nanti dikenang baik oleh sesamanya. Jadi ini peristiwanya pada sekitar tahun 1920-an di Amerika Serikat, ketika tokoh mafia bernama Al Capone, ya, gembong mafia tersohor pada waktu itu di Amerika Serikat. Al Capone sebagai gembong mafia ini merekrut seorang yang bernama Edward Joseph O'Hare, atau nama panggilannya Easy Eddie, menjadi salah satu pengacaranya yang paling dipercaya. Easy Eddie seorang pakar hukum yang sangat terkenal dari tahun 1920 sampai 1930-an. Dia piawai dalam membela
klien-kliennya. Itulah sebabnya Al Capone sangat mempercayai dan menyayanginya. Kepiawaiannya itu selalu berhasil membebaskan kelompok mafia dari jeratan hukum. Padahal kelompok mafia ini melakukan pemerasan, melakukan peredaran obat bius, narkoba, alkohol, hingga kasus pembunuhan. Tetapi oleh Easy Eddie, ia berhasil membebaskan kelompok mafia ini dari jeratan hukum. Karena itulah tidak heran jika Al Capone memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh Easy Eddie dan keluarganya. Easy Eddie dan keluarganya tinggal di perumahan yang mewah. Easy Eddie mempunyai seorang anak laki-laki yang tinggal bersamanya, yang sangat dikasihinya. Kehidupan keluarga sang pengacara Easy Eddie ini sungguh sangat nyaman. Sampai suatu hari, Easy Eddie berpikir tentang kekayaannya yang membuat kehidupan keluarganya merasa nyaman itu. Lalu dia berpikir gini, apakah kekayaannya ini yang dibutuhkan oleh anak saya untuk saya wariskan? Apakah kekayaannya yang dia peroleh dari pembelaannya terhadap gembong mafia Al Capone, itukah yang ia akan wariskan kepada anaknya? Akankah anaknya bangga menyandang namanya dengan seluruh kekayaannya ini? Setelah berkali-kali berpikir tentang apa yang paling baik untuk diwariskan kepada anaknya itu, sampailah ia pada sebuah keputusan. Yang dapat diwariskan kepada anaknya ternyata bukan kekayaan, melainkan sebuah warisan nama baik. Warisan nama baik. Easy Eddie rupanya ingat pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik, meninggalkan reputasi. Karena itulah Easy Eddie berpikir bahwa nama baiklah yang harus ia wariskan kepada anaknya. Maka setelah berkesimpulan bahwa efek dari mewariskan nama baik tidak akan pernah habis dimakan waktu, akan selalu kuat sepanjang zaman, akhirnya Easy Eddie sang pengacara memutuskan untuk meninggalkan pembelaannya terhadap gembong mafia. Ia memutuskan untuk membela negara dan memberantas kejahatan yang dilakukan oleh mafia-mafia itu. Ia berbalik menjadi lawan Al Capone. Satu persatu kejahatan mafia pimpinan Al Capone itu dikalahkannya di pengadilan. Dengan sepak terjang Easy Eddie yang berubah tersebut, para mafia itu akhirnya tidak suka kepadanya. Dan dalam suatu perjalanan pulang ke rumahnya di suatu tempat yang sepi, Easy Eddie dibunuh oleh kaki tangan mafia itu. Cita-citanya untuk meninggalkan nama baik
harus dibayar mahal dengan kematiannya. Tekadnya untuk mewariskan nama baik kepada anaknya harus ia bayar dengan kematiannya. Tetapi ia berhasil. Ia sekarang dikenal sebagai pembela negara dalam memberantas kejahatan bos-bos mafia. Walaupun ia dahulu membela bos mafia sehingga ia menjadi kaya raya, tetapi ia memutuskan bahwa apabila ia meninggalkan dunia ini, dia harus dikenang dengan nama yang baik, reputasi yang baik. Apakah cerita ini berakhir di sini? Ternyata tidak. Setelah dia mati, ya, pada masa Perang Dunia Kedua, ada seorang penerbang Angkatan Udara Amerika yang ditugaskan untuk membawa pesawat yang berpangkalan di kapal induk Lexington. Dalam salah satu misi penerbangannya, penerbang muda ini menyadari bahwa pesawat tempurnya belum diisi cukup bahan bakar. Maka dia minta izin untuk kembali mengisi bahan bakar bagi pesawat tempurnya di kapal induk Lexington itu. Dalam perjalanan pulang ke kapal induknya, ia melihat ada 9 pesawat bomber Jepang sedang menuju ke kapal induknya juga. Mereka pasti bermaksud menenggelamkan kapal induk Lexington yang tidak lain adalah pangkalan pesawat terbangnya. Hanya sendirian dengan persenjataan yang tidak memadai, dengan bahan bakar seadanya, ia berhadapan dengan 9 pesawat bomber milik kerajaan Jepang itu. Sebagai penerbang muda, dia memutuskan untuk berani menyerang. Dan dia berhasil menembak jatuh 2 pesawat pembom, pesawat bomber Jepang. Dan saat kehabisan peluru, ia kemudian menabrakkan pesawatnya ke arah sayap salah satu bomber yang lain. Sehingga hasilnya 3 pesawat bomber Jepang ia berhasil jatuhkan. Rekan-rekannya di kapal induk Lexington hanya bisa menyaksikan aksi pilot muda yang gagah berani itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Rupanya sang pilot muda tadi berhasil mendaratkan pesawatnya kembali di kapal induknya walau ia dalam keadaan terluka. Kemudian hari atas perjuangan heroiknya itu, dia menjadi perwira Amerika pertama yang menerima medali United States Congressional Medal of Honor, yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan kepada pahlawan Perang Dunia Kedua. Tahukah kita siapa nama penerbang muda itu? Namanya adalah Edward Henry O'Hare. Nama panggilannya Butch O'Hare. Dia adalah putra sang pengacara E.C. Eddy. Dan dia adalah pahlawan Perang Dunia Kedua. Namanya sekarang dipakai sebagai nama bandara
di negara bagian Chicago. Yang menarik dari dua kisah ini adalah sang pilot muda yang nama panggilannya Butch O'Hare mewarisi reputasi baik yang ditinggalkan ayahnya. Ayahnya meninggalkan nama baik sebagai seorang pejuang penegak hukum melawan para mafia. Dan anaknya mengikuti reputasi baik sang ayah menjadi pahlawan perang. Mereka berdua mati. Dan yang dikenang dari mereka berdua ialah nama baik. Nama yang di dalamnya ada karya bagi sesama. Nah, saudara-saudara, sesuai dengan tema kita hari ini, marilah kita juga selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik bagi sesama. Supaya kita pun juga meninggalkan nama yang baik, reputasi yang baik. Tentu kita tidak ingin dikenang sebagai orang yang judes, orang yang jahat, orang yang apalagi pemarah. Ya, tentu kita ingin dikenang sebagai orang yang peramah, baik hati, murah hati. Ya, tentu itu semua kita inginkan. Karena itu marilah kita melakukannya sekalipun ada risiko, yaitu kematian. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, seperti pengacara E.C. Eddy, bahkan seperti sang penerbang muda Edward O'Hare. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita bersama ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami supaya kami pun juga berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi sesama. Supaya apabila nanti suatu hari kami meninggalkan dunia ini, kami dikenang dengan nama yang baik, dengan reputasi yang baik. Tuhan tolong kami. Kami bersyukur keluarga Bapak Pasaribu telah menyediakan rumah ini untuk kami bersama-sama beribadah. Berkati Bapak dan Ibu Pasaribu di usia mereka yang sudah lanjut. Tuhan anugerahkan kesehatan, umur panjang, sukacita, damai sejahtera. Berkat-berkat Tuhan terus mengalir. Dan segala apa yang direncanakan, yang dilakukan sehari-hari, Tuhan saja yang menolongnya. Berkati anak, menantu, dan cucu dimanapun mereka berada. Tuhan peliharakan mereka semua dalam kasih-Mu, sehingga mereka juga senantiasa terpelihara dalam sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan. Bapa, saudara-saudara kami yang sakit, kami mohon Tuhan pulihkan. Saudara-saudara kami yang harus dirawat, Tuhan juga tolong agar mereka boleh pulih kembali. Tolong juga pemerintah kami dalam mengatasi pandemi ini, supaya dapat segera diatasi, baik itu melalui penyuntikan gratis vaksin Corona-19, maupun juga melalui penerapan protokol kesehatan. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami. Kami serahkan sepenuhnya di dalam kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, karena kami yakin Tuhan selalu baik bagi kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu semua, kita memasuki liturgi persembahan syukur. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, untuk persembahan seperti yang disampaikan di warta jemaat, dapat Bapak Ibu sampaikan dan masukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Maupun bisa Bapak Ibu sampaikan melalui pengurus wilayah di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Dan sebagai nats persembahan pada petang hari ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bersamaan dengan persembahan yang akan kita persembahkan, kita muji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337, bait 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur, betapa air tanah yang subur, laut yang luas, gunungnya rendah, yang lemah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Menindaklah bagi mereka berbanding cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga-bunga kita berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, yang ada di dalam surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami Engkau beri kesempatan kembali untuk mempersembahkan apa yang telah Engkau berikan kepada kami, sebagian kecil dari apa yang telah Engkau berkat-Mu kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau kuduskan persembahan ini dan jadikan persembahan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin jemaat-Mu yang ada di GKI Sanasase, yang Engkau beri Roh Kudus untuk mengolah persembahan ini. Dan kiranya persembahan ini tidak hanya menjadi berkat bagi GKI Sanasase, tetapi menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan selalu berkat bagi orang-orang yang telah memberikan berkat persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita kembali memuji Tuhan sebagai pujian penutup. Dari NKP 212, bait 1 dan 2. Halaman 12. Halaman 25.
saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sikapnya. Jadilah seluruh dunia. Kau pun dapat mengenyangkan hawa yang gelap bagi hati susah dan resah. Dan dirasakan penghiburan yang sedap. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Mari kita naikkan doa penutup dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan rumah tangga, di rumah keluarga Bapak Pasaribu, kami merasakan kasih, damai sejahtera dan sukacita dalam persekutuan kami bersama Tuhan dan dengan teman-teman seiman. Karena itu kami mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kami selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Demikianlah persekutuan rumah tangga kita malam hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah pemahaman Alkitab minggu depan. Shalom. Shalom.